Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kopi Tani. Pada kesempatan pagi hari ini, Kopi Tani ingin melakukan penyemprotan cabai Kopi Tani yang sudah pemetikan ke-11 kali. Nanti akan saya kasih tahu sebentar, yaitu insya Allah kalau waktunya ada. Jadi bersamaan dengan video ini, seperti apa wujud ataupun ya keadaan cabai Kopi Tani yang sudah melakukan pemetikan 11 kali. Nah, pada kesempatan hari ini saya melakukan penyemprotan perawatan untuk yaitu jangan sampai nanti terserang busuk kering ataupun antraknosa, karena zaman sekarang di musim hujan yang seperti ini banyak sekali cabai-cabai yang ternyata dengan harganya sudah di atas 20.000 seperti ini, malah cabai itu banyak yang gagal. Tapi itu sudah hukum alam Sobat Tani, hukum alam, hukum pertanian. Apabila banyak yaitu kendala penyakit di pertanian sewaktu komoditi, maka otomatis harganya akan naik, termasuk yaitu cabai ataupun tomat dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti ini saya akan selalu fokus untuk menjaga jangan sampai nanti parah jadi korban antraknosa, sehingga buahnya bisa sampai ujung-ujung nanti bisa terpetik, terjual walaupun berapa dapatnya, untuk menunggu tanaman yang sekarang sudah kondisi seperti ini Sobat Tani. Jadi ini sudah saya tanami lagi, sedangkan saya melakukan perawatan yang di sebelah sana. Nah, sampai ke sana sudah saya tanami semuanya dalam kondisi tomatnya sudah mulai siap untuk ditali dan ada pecah dahan dan mulai berbunga seperti itu. Nih. Jadi yang di sini ini bukan fokus untuk cabai ini. Saya untuk cabai ini kemarin sudah saya bikin videonya juga. Terus yang saya lakukan adalah penyemprotan cabai yang sudah pemetikan 11 kali. Adapun fungisida, insektisida yang saya pakai di sini, saya memakai bahan aktif yaitu tembaga hidroksida. Terus saya campur dengan ya dari antrakol Sobat Tani. Jadi selama ini banyak sekali yang tidak berani untuk mencampur, maka pada saat ini Sobat Tani akan memberikan videonya jelas, yaitu bahwasanya bukan hanya di omongan yang katanya tembaga hidroksida itu tidak bisa dicampur-campur. Kalau Kopi Tani hanya tidak bisa nyampurnya dengan kalsium yang sifatnya tepung, terus dengan yaitu pupuk daun, itu aja. Selainnya saya fungi bisa. Jadi insektisidanya saya tidak berani nyampur dengan bahan aktif abamectin. Untuk yang selainnya, apalagi yang cair, itu saya berani. Nah, jadi di sini akan saya lakukan penyampurannya. Sobat Tani akan menyaksikan. Ini dari pertama saya kasih ini tembaga hidroksidanya dari Kopset 77 BWP Sobat Tani. Saya kasih dalam satu tangki seperti ini Sobat Tani. Ini dikasih kalau untuk tembaga 1 sendok lebih dikit aja, 1 sendok lebih dikit. Ini saya kasihkan untuk porsinya, yaitu porsi 4 tank. Jadi 1 itu tadi, 1, terus saya kasih lagi 2, saya kasih lagi Sobat Tani 3, 4. Nah, saya tambahkan 1 sendok lagi. Jadi untuk 4 tank saya kasih 5 sendok. Ini bahan aktif tembaga hidroksida. Terus yang selanjutnya saya kasih antrakolnya, propinepnya, saya kasih juga 5 Sobat Tani. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah saya kasih 5. Itu jadi untuk yang misalkan Menkozeb itu saya kasih 6 Sobat Tani. Jadi 1 sendok setengah. Tapi untuk tembaganya saya kasih 1 sendok seperempat. Untuk
aktaranya sobat tani, aktara saya memakai ya thiamethoxam bahan aktifnya. Ini saya kasih segini sobat tani. Ini dalam satu tangki sobat tani. Dalam satu tangki seperti ini. Saya kasih seperti ini. Nah, dalam satu tangki. 1, 2, 3, 4. Jadi saya kasih 4 untuk thiamethoxamnya ataupun aktara nama dagangnya. Terus untuk ini sipermetrin sobat tani, sipermetrin saya kasih dalam satu kemasan yang saya takarkan ini adalah 35 mili sobat tani. 35 mili dalam keadaan seperti ini, maka jadi 30. 1, 2, artinya 60 dan artinya 15 mili dalam satu tangkinya. Nah, jadi sobat tani, ini setelah itu tadi diaduk-aduk seperti ini biar merata semuanya. Sebenarnya kalau ada tongsisnya ini sobat tani, ya ada tripodnya, saya bisa langsung setiap 1 kali sendok diletakkan di ember seperti ini, diaduk. Dari satu jenis fungi itu aduk, satu jenis fungi aduk lagi. Ini tadi sekali saya aduk, ya enggak apa-apa. Jadi saya kasih 2 wadah ini sobat tani, artinya 60. Nah, dibagi 4 untuk 4 tank yang seperti ini sobat tani, maka akan kebagian 1 mili kurang lebihnya dalam 1 liternya. Ini bahan aktif sipermetrin yang seperti setiap saya nyemprot saya kasih, terus saya campur dengan dari aktara tadi, terus saya campur dengan ini tembaga hidroksida ini dari Kopsit 77WB sobat tani. Nah, ini yang katanya kalau dicampur-campur tidak boleh. Ini saya ada pengecualian, memang saya ada yang tidak berani nyampur. Dan saya sudah melakukan pengetesan untuk abamectin. Mohon maaf, ini apabila dicampur dengan abamectin dan dicampur dengan kalsium, maka kalsiumnya akan gumpal. Itu percobaan yang pernah saya lakukan, maka saya merekomendasikan untuk seperti bahan aktif tembaga hidroksida bisa dicampur dengan segala macam, yaitu cairan insektisida, juga tepung dari insektisida, kecuali kalau yang saya tidak campur dengan sejenis pupuk daun sobat tani. Pupuk daun, lebih-lebih pupuk organik saya nggak berani. Pupuk daun apapun saya tidak memakai Kopsit 77WB. Yang di situ apapun yang bahan aktifnya tembaga hidroksida. Terus yang dari Propinep sobat tani, dari antrakol ini tadi sudah saya campurkan. Dan ini kalau saya tidak, istilahnya tidak benar-benar, ini ya sudah sayang berapa sendok saja, berapa mili saja, dan berapa taker tadi yang sudah saya campurkan di sini. Nah, ini akan saya curahkan di dalam kapasitas yaitu air 4 tangki ini sobat tani. Nah, saya taruh di sini. Nah, seperti ini. Terus saya aduk dengan aduk yang agak panjang karena ini dalam, ini kapasitas 4 cm sobat, 4 tank sobat tani. 4 tank ini yaitu sampai di ini sobat tani. Ini ada garis hitam, ini sudah saya tandai. Kalau sampai di ujung ini hampir 5 tangki. Tapi saya ngaduknya payah, maka saya bikin setiap saya ngeracik, yaitu untuk satu yang ini dan satu yang itu sobat tani, yang ember yang ini. Jadi saya bikin 2 ini. Untuk kapasitas sekitar 16 tank. Nanti kita ulang-ulang
Dan sampai ya 4 ember ini insya Allah sudah selesai. Ini yang penanaman bulan 7 2021 kemarin. Nah, sekarang pemetikan yang ke-11 kalinya. Nah, terus yang ini di akhir 2021 saya baru melakukan penanaman yang sekarang sudah kondisinya seperti ini Sobat Tani. Kondisinya seperti ini. Ini untuk hari Rabu besok. Ini pas yaitu setengah bulan. Dan untuk hari Rabu besok ini Sobat Tani, terong ini adalah 21 hari. Jadi selisihnya itu sekitar 1 minggu. Karena bibitnya kemarin tinggi Sobat Tani, umur 23 hari itu sudah nyundul di belengkeran plastik untuk tutupnya, sungkup dari seraan itu. Nah, ternyata ketika ditanam tidak lama seperti ini. Varietasnya kemarin sudah saya kasih tahu di video yang selanjutnya. Di belakang saya berdiri ini tanaman cabai rawit yang sekarang sudah mulai hidup. Inilah cara-cara kopetani tani ataupun bekerja mencari nafkah. Jadi seandainya ini banyak yang pro dan kontra, gila-gilaan antrakol dicampur dengan kopset, aktara dicampur dengan sipermetrin dicampur dengan thiometoxam, itu gila-gilaan. Tapi Sobat Tani bisa tahu keadaan cabai Koboi Tani. Akan saya syutingkan agar Sobat Tani bisa tahu hasilnya. Dan ini karena saya memakai kopset, mohon maaf saya tidak memakai perekat. Itu saya bawa perekat penembus, perata dan pembasah, tapi tidak saya pakai karena dari tembaga hidroksida ini aja 1 minggu kalau pas nyemprot sampai dia 1 jam dari nyemprot itu tidak ada hujan, maka dia 1 minggu masih ada kelihatan di cabenya. Jadi nggak usah pakai perekat aja, seperti itu. Sebenarnya fungsi dari perekat itu yang paling yaitu dominan, yaitu untuk penembusnya biar masuk ke seluruh jaringan. Tapi mohon maaf untuk pengiritan nggak apa-apalah. Jadi walaupun ini musim hujan saya tidak memakai, dan mohon maaf ya, jangan disalahkan. Pokoknya itu cara Koboi Tani seperti itu. Saya akan beritahukan hasil dari saya mencampur seperti ini. Cabai saya yang petikan 11 kali akan saya beritahukan kepada Sobat Tani. Nah, seperti ini hasilnya Sobat Tani. Kalau selama ini dari cara Koboi Tani itu salah karena campur-mencampur itu berakibat fatal, maka cabai ini tidak akan terjadi seperti ini. Setelah ujung-ujung buahnya dari awal sudah saya jual semua dan sampai ujung, terus ini masih seperti ini buahnya. Ini hasil dari saya campur-mencampur yang selama ini menjadi pro dan kontra di dalam bidang pertanian ataupun ya petunjuk pertanian yang secara formalitas ataupun secara ilmiah, secara ilmu. Tapi di dalam lapangan ternyata kenyataannya seperti ini. Campur-menyampur, saya hanya kalau menyampur bahan aktifnya sama, itu istilahnya percuma. Tinggal kita banyakkan aja dosisnya. Tapi kalau campur-mencampur dengan bahan aktif yang berbeda, maka di satu sisi yang satu melindungi ataupun bekerja di dalam hal yang ini, dan yang satunya bekerja di dalam hal ini. Ternyata ataupun penjagaannya dia akan ganda. 1 kali semprot maka bisa 2-3 kali penjagaan. Baik untuk ada yang misalkan kalau di fungisida ada yang menjaga busuk daun, juga ada yang menjaga antraknosa, ada yang menjaga kalau sistem dari insektisida itu ada yang menjaga dari serangan kutu loncat ataupun kutu kebul, ada yang menjaga dari misalkan ulat, campur-mencampur seperti itu. Maka dalam satu saya bekerja, satu aplikasi menghasilkan banyak, perlindungan banyak. Dan ini bukti. Jadi kalau salah mohon dimaafkan secara formal ataupun secara ilmiah, ilmu pertanian. Tapi kalau secara di lapangan buktinya seperti ini. Saya beritahukan kepada Sobat Tani agar Sobat Tani tidak ya 100% menyalahkan cara Koboi Tani bertani, yaitu di dalam usaha campur-mencampur. Dan semuanya pemetikan ke-11 kalinya masih kondisi seperti ini Sobat Tani. Itu anak saya yang menyemprotkan apa yang saya lakukan tadi, yang dari bahan aktif pencampuran yang di sini sudah saya lakukan seperti ini, dan alhamdulillah hasilnya seperti ini. Sementara di
tempat-tempat lain banyak yang gagal. Kalau dilihat dari bongkornya sering ini bisa untuk umpan sapi, rumputnya sudah saya arit, tapi cabai yang ada di batang alhamdulillah masih merah merona. Dan sampai di ujung ini yang plastik bekas dulu, ini masih mana sobat tani, ada yang istilahnya sakit dari buahnya. Alhamdulillah sobat tani sehat. Ini hasil dari campur mencampur yang selama ini mungkin ada pro kontra di dalam bidang pertanian. Oleh karena itu mohon maaf apabila dari channel Kobe Tani ini kok dengan cara seperti ini itu memberikan informasi penyesatan publik, itu mohon maaf. Tapi apa yang Kobe Tani lakukan itu yang kami bikin video, dan alhamdulillah hasilnya seperti ini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.